Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang metode harga pokok pesanan full costing. Kelompok kami terdiri dari saya, Jennifer Ardina, Aprilia Putri, Jelena Azarin, Dwi Fatmasari, dan Umu Marhamah. Saya Jelena Azarin Arianto, NIM 1902030055. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Karakteristik yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan dan mulai dengan pesanan berikutnya. Karakteristik yang kedua, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lain. Karakteristik yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Selanjutnya, karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan. Yang kedua, biaya produksi digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu ada biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, ada biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik atau BOP. Yang keempat, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Yang kelima, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, memproses produknya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, biaya produksi pesanan yang satu akan berbeda dengan biaya produksi pesanan yang lain. Oleh karena itu, harga jual yang dibebankan pada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Dalam hal ini, manajemen perlu memutuskan akan menerima atau menolak pesanan. Untuk meningkatkan pengambilan keputusan tersebut, manajemen memerlukan informasi total harga pokok pesanan yang akan diterima tersebut. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Jika pesanan telah diputuskan untuk diterima, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam memenuhi pesanan tertentu. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi tiap pesanan yang diterima, yaitu memantau apakah pesanan tertentu menghasilkan total biaya produksi pesanan sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Yang keempat, menghitung laba rugi bruto tiap pesanan. Untuk mengetahui apakah pesanan tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Oleh karena itu, metode harga pokok pesanan digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produk yang sesungguhnya dikeluarkan untuk tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Biaya yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi, namun pada tanggal neraca belum diserahkan pada pemesan, disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Sedangkan, biaya yang melekat pada pesanan yang belum selesai pada tanggal neraca disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses.
Sistem pembebanan biaya. Yang pertama, biaya bahan baku dibebankan berdasar biaya sesungguhnya. Karena setiap pesanan yang sudah selesai dikerjakan, sudah bisa dihitung besarnya biaya yang diserap pada pesanan tersebut. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung juga dibebankan berdasar biaya sesungguhnya. Karena besarnya biaya ini juga bisa dihitung setelah pesanan selesai. Yang ketiga, biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif. Karena biaya ini sebagian bisa dihitung setelah pesanan selesai dan sebagian lagi baru bisa dihitung setelah berakhirnya periode akuntansi. Kartu harga pokok pesanan atau job order cost sheet. Kartu harga pokok pesanan merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk pengerjaan suatu pesanan dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Biaya produksi dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung dalam hubungannya dengan pesanan tersebut. Biaya produksi langsung dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan secara langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung dicatat dalam kartu harga pokok berdasarkan suatu tarif tertentu. Akuntansi metode harga pokok pesanan. Yang pertama, biaya bahan baku. Akuntansinya terdiri dari satu, mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Akuntansinya satu, mencatat gaji dan upah yang terutang. Kedua, mencatat distribusi gaji dan upah. Ketiga, mencatat pembayaran gaji dan upah. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Akuntansinya ada satu, mencatat pembebanan biaya overhead pabrik. Kedua, mencatat pemakaian biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ketiga, menutup biaya overhead pabrik dibebankan ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang keempat, mencatat dan menutup selisih biaya overhead pabrik. Yang keempat, ada barang jadi. Akuntansinya yaitu mencatat persediaan produk jadi. Yang kelima ada barang dalam proses. Akuntansinya mencatat persediaan barang dalam proses. Yang keenam, produk dijual. Akuntansinya mencatat harga pokok produk yang dijual. Lalu ada pencatatan jurnal biaya bahan baku. Yang pertama, transaksi pembelian bahan baku atau BB, jurnalnya persediaan bahan baku di debit, utang dagang di kredit. Yang kedua, transaksi pembelian BP, bahan penolong, jurnalnya persediaan bahan penolong di debit, utang dagang di kredit. Lalu, transaksi pemakaian BB, jurnalnya BDP atau biaya dalam proses, BBB, biaya bahan baku di debit, persediaan bahan penolong di kredit. Lalu yang terakhir, pemakaian BP, jurnalnya BOP sesungguhnya, biaya overhead pabrik di debit, persediaan bahan penolong di kredit. Lalu pencatatan jurnal untuk biaya tenaga kerja. Yang pertama, transaksi pencatatan gaji dan upah, jurnalnya gaji dan upah di debit, utang gaji dan upah di kredit. Lalu transaksi distribusi atau pembebanan gaji dan upah, jurnalnya BDP, BTKL, biaya tenaga kerja langsung di debit, BOP sesungguhnya di debit, biaya admin dan umum di debit, gaji dan upah di kredit. Yang terakhir, transaksi pembayaran gaji dan upah, jurnalnya utang gaji dan upah di debit, kas di kredit. Akuntansi
biaya overhead pabrik. Di sini di tabel ini ada 2 kolom, yaitu transaksi dan jurnal. Yang di kolom transaksi yang pertama ada pencatatan perbedaan BOP. Lalu di kolom jurnal ada berisi BDP, strip BOP itu di debit, lalu BOP yang dibebankan di kredit. Yang kedua adalah pencatatan BOP sesungguhnya. Di kolom jurnal dituliskan BOP sesungguhnya masuk debit dan berbagai macam rekening kredit di kredit. Lalu yang ketiga, penutup BOP dibebankan ke BOP sesungguhnya. Dalam kolom jurnal ditulis BOP yang dibebankan di debit, lalu BOP sesungguhnya di kredit. Lalu yang keempat, mencatat selisih BOP rugi atau kurang. Di kolom jurnal ditulis selisih BOP masuk ke dalam debit, lalu BOP sesungguhnya masuk ke dalam kredit. Yang kelima ada mencatat selisih BOP laba atau lebih. Dalam kolom jurnal ditulis BOP sesungguhnya dimasukkan ke debit, lalu selisih BOP dimasukkan ke kredit. Lalu di sini ada tabel harga pokok produk jadi, di mana tabel itu dibagi menjadi 2, transaksi dan jurnal. Yang pertama adalah mencatat harga pokok produk jadi. Di dalam tabel jurnal ditulis bahwa persediaan produk jadi masuk ke dalam debit, lalu BDP sampai BBB masuk ke kredit, lalu BDP dan BTKL masuk kredit, BDP dan BOP masuk kredit juga. Lalu yang kedua adalah mencatat harga pokok produk dalam proses atau PDP. Di dalam jurnal tertulis bahwa persediaan PDP masuk ke dalam debit, lalu BDP dan BBB masuk ke dalam kredit, BDP dan BTKL masuk ke kredit, dan BDP dan BOP masuk ke dalam kredit juga. Lalu yang ketiga ada mencatat penjualan produk jadi. Nah, dalam jurnal ini ditulis bahwa harga pokok penjualan masuk ke dalam debit dan persediaan produk jadi masuk ke dalam kredit. Yang terakhir, yang keempat, yaitu mencatat pendapatan. Dalam jurnal ini ditulis bahwa piutang dagang masuk ke dalam debit, lalu penjualan juga masuk ke dalam kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.